Manda ini kerjanya tuh sebenarnya di Surabaya, tapi dia lagi ngambil cuti ke Jakarta buat nyelesain masalahnya ini. Nah, masalahnya ini apa nih? Masalahnya ini, adenya Manda ini kabur dari rumah. Masalahnya ini, adenya Manda ini kabur dari rumah. Jadi dia pergi dari rumah tanpa izin, tanpa pamit atau apapun, dan belum balik-balik sampai sekarang. Emang masalahnya apa sih? Kok sampai minget? Manda tuh nggak mau ceritain detail masalahnya apa ke gue kan. Cuma dia bilang kayak pengen langsung aja ngobrol secara langsung biar kakak tuh jelas tahu permasalahannya apa. Ini kita janjian mau ke rumahnya Manda. Gue udah Sherlock sama Mas Bas. Astagfirullah, ini emang janjiannya semalam ini ya? Iya yo, soalnya kan kemarin kondisi neneknya juga lagi nggak baik kan. Mungkin dia make sure dulu kalau neneknya nggak ada apa-apa, baru dia bisa berkegiatan di luar rumah. Nah, kali ini tuh dia Sherlocknya bukan rumahnya lagi. Dia minta kita ketemuannya di sana aja. Ya udah ntar kita cek sana aja ya. Iya makanya. Nek, Nek. Lah? Mas. Ibu kenapa ini? Dia jatuh, Mas. Ya Allah. Tunggu dong ini. Pindahin ke sini lagi nih, Mas. Aduh, ini kenapa? Dia jatuh, Mbak. Tadi asmanya kambuh. Asma? Iya. Ini ibu. Iya, ini nenek saya. Oh, ini nenek. Iya. Loh, ini kalau gini dibawa ke rumah sakit aja gimana? Dia nggak pernah mau dibawa ke rumah sakit, Mas. Terus gimana? Ada obat? Iya, Di bisa klinik? klinik yang deket, Mas. Dekat sini ada? Iya, ada. Ya udah, ayo kita aja. Jadi bantuin ya. Mas, tolong dong, Mas. Bawa keluar dulu ya. Kalau kamu kayak gini, nanti kamu siapa yang ngebantu? Udah kita istighfar deh, Manda. Manda tenang. Istighfar dong. Manda, dan kamu sering sakit-sakitan kayak gini? Nenek kamu beneran tinggal di rumah sendirian? Saya tinggal dia sama adik saya, cuman kemarin dia nenek saya nelpon, katanya adik saya udah 2 minggu nggak pulang. Enggak bilang sama nenek emang. Kamu Nggak ada izin? Nggak tahu. Iya mas, saya kerja di luar kota. Saya dikasih cuti cuma 2 minggu, makanya saya cuma mau cari adik saya. Biasanya nggak khawatir sama nenek saya terus mas. Kan takutnya kalau misalkan nenek kamu makin parah, mau nggak mau kita harus bawa ke rumah sakit. Mas, gimana mas? Enggak, kemarin kita dulu ya. Jadi Iya baik-baik aja kan mas? iya. Mbaknya tenang aja, kayaknya udah aman, bisa dibawa pulang, ntar saya kasih resep aja. Bener ya mas? Iya, udah aman kok. Dia baik-baik aja mas. Baik-baik aja, kalau misalkan ada apa-apa lagi, bawa aja ke rumah sakit. Ya, berarti kita bisa cari adik saya mbak ya? kasih, Mas. Iya, iya. Mas ya? Manda, nenek kamu kan belum pulih bener. Bisa intip tetangga kok, insya Allah itu percaya. Ini kondisinya lagi kayak gini loh, Manda. Biar cepet mbak. Ya udah gini deh, nggak apa-apa dititipin tetangga, tapi nanti salah satu dari tim kita juga ikut nungguin ya, nggak apa-apa kan? Soalnya nanti kalau ada apa-apa biar kita langsung dikabarin juga. Tapi cari sekarang ya. Iya, ya nggak apa-apa.
nenek udah sembuh, nggak apa-apa. Mas, Mbak diminum dulu. Iya. Iya. Ntar kamu tenang dulu, coba deh cerita sama kita. Kayak gimana sih mas sebenarnya masalahnya? Iya Mas, Mbak, sebenarnya kita masih berduka juga sih. Berduka. Maksudnya berduka? Orang tua kita baru meninggal 6 bulan yang lalu. Yang terberduka yang mana ya? Meninggalnya karena sakit. Enggak, karena kecelakaan. Maksudnya ayah sama ibu? Iya, Meninggal kecelakaan. kecelakaan. Sebentar. Hubungannya berduka meninggal kecelakaannya sama Permasalahan adik, yang permasalahan kamu gimana? Iya, jadi orang tua saya tuh disuruh ke Jogja buat ngehadirin pernikahan gitu Mas sama nenek saya. Pernikahan. Terus di jalan mereka mungkin kecelakaan. Di jalan kecelakaan. Ya. Jadi adik saya tuh mungkin marah sama nenek saya, dia dendam. Jadi dia mikirnya tuh ini gara-gara nenek saya karena nyuruh orang tua saya ke Jogja itu Mas. Jadi menurut kamu adik kamu sekarang itu sebenarnya masih marah sama nenek kamu gara-gara minta tolong sama orang tua kamu buat ke Jogja mewakili nenek kamu ke acara pernikahan di sana. Tapi di perjalanan orang tua kamu kecelakaan. Terus Amanda sempat bilang urakan itu maksudnya kayak gimana sih? Iya, dia jadi sering balapan liar kayak gitu Mas. Balapan liar. Iya. Jadi adik kamu ikut geng motor. Iya kayak gitu Mbak kan. Udah 2 minggu dia nggak pulang. Makanya saya khawatir banget Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya itu ya yang bikin nenek kamu stres sampai akhirnya kamu asmanya. Kamu kenal sama teman-teman terdekatnya adik kamu? Kenal sih, ada beberapa yang saya kenal. Tapi kamu udah coba ngobrol belum sama adik kamu? Nanyain gitu, telepon atau Saya gimana? susah banget kontak dia Mas. Kalau misalkan yang namanya geng motor kan nggak tentu tempatnya. Terus kalau kita mau ngebantu kamu, kita harus mulai cari di mana? Tahu Pasti nggak? dari teman terdekat lah. Tapi emang ada yang kamu kenal? Aku tahu Ada salah satu Ada. teman yang kenal. biasanya dia nongkrong di bengkelnya Rizky dari dia. Bengkelnya Rizky. Iya. Tahu tempatnya? Tahu Mas. Mau coba langsung ke sana aja? Iya kalau sekarang ini. Ya kalau bengkel sih kemungkinan terbesar pasti dia ada di sana. Karena dia kan maksudnya ikut kumpul-kumpulan motor kan? Belum tentu juga. Tapi kalau mau coba ke sana dulu juga nggak apa-apa sih. Ya udah mending ke sana Sekarang dulu. Ke sana aja. Oh sekarang? Iya. Yakin tapi ini udah malam loh. Masih buka kok biasanya jam segini. Masih dia banyak yang nongkrong gitu Mas. Ini jam segini kita ke bengkelnya Rizky emang masih buka? Bengkelnya sih tutup, cuman suka ada anak-anak yang nongkrong-nongkrong gitu sih. Adik kamu sering nongkrong di situ juga nggak? Iya, biasanya di situ. Setahu saya sih di situ. Saya udah khawatir banget, Mas. Nah, saya Sebelumnya sakit. sama Bima itu nggak ada permasalahan selain yang kamu ceritain barusan? Enggak. Mungkin Bima juga ya marah sama saya karena saya kerja di luar kota juga kali ini. Harusnya dia juga nenek kan, Mas. Iya. Gak ada siapa-siapa, nenek sendiri. Ya makanya itu. Harusnya dia udah bisa berpikir kayak begitu, menjagain neneknya, apalagi tahu neneknya sakit kan, punya asma, bukannya malah ditinggal pergi. Saya juga khawatir itu Mas, makanya saya dengar itu langsung pulang. Tapi waktu juga gimana ya, waktu saya cuma 2 minggu kan di sini, makanya saya minta bantuan tim terangkanlah. Semoga si Bima bisa cepat ketemu. Ini Mas, ini Mas. Hah? Ini nih. Ini mana? Itu. Mas, berhenti mas. Lewat loh. Itu bengkelnya. Itu, Ya, Mas, itu si Rizky tuh. Itu tuh Rizky tuh yang lagi benerin motornya. Iya. Udah coba aja kita nanya langsung aja.
Rizky! Manda. Di mana Bima? Tunggu, ini apaan nih? Ini apaan? Lu ngapain sih? Gue nyari Bima sini. Lu ngapain nyari Bima kesini? Ini bukan tempat Bima, cari tempat balapan sana. Biasanya Bima nongkrong di sini kan? Nah, lu lihat ada kagak? Bima kagak ada kesini kan? Mumpung ada kakaknya, mending lu bayar utangnya Bima sekarang. Utang apaan? Bima minggu lalu dia utang sama gue 5 juta. Udah, dan ini motor punya Bima. Udah, diservis di sini kagak pernah dibayar. Hati-hati ya. Udah, mendingan lu pergi. Ini kamera apa? Aku cuma nanya. Bima di mana ya? Gue punya kunci Inggris, mending lu pergi. Jangan Aku cuma nanya Bima. Kalau gue bilang pergi, ini wilayah gue. Astagfirullahaladzim. bahaya Ini banget. wilayah gue. Kita cuma nanya Kita doang. pengen cuma nanya Apa aja. Lu salahnya? tahu Bima di Bima mana? di mana? Kalau lu mau Rizky? cari Bima, cari tempat balap liar, bukan di sini, ngerti? Bima kan punya utang sama lo Iya. dan kebetulan di sini kita juga lagi nyari Bima. Kalau lo tahu Bima di mana, lo kasih tahu kita biar kita nyari Bima, biar dia kalau punya utang buat bayar utang lo. Kan gue udah bilang dari tadi kalau Bima nggak ada di sini. Cari Dia tempat di balap mana? liar. Balap liarnya di mana? Ya cari sendiri lah. Lah, lu kasih tahu dong di mana. Ya, gue juga kagak tahu. Gue di sini nungguin utang dia, tahu nggak? Ini motor udah sempat gue hancurin ya. Utang nggak dibayar, motor di situ terus nggak diambil. Ya udah, motor lu jual aja buat nutupin utangnya. Ini mendingan lu pergi deh. Lu mendingan pergi deh. Ya udah, ya udah. Udah, daripada ada emosi lagi, udah jangan emosi. Cabut gitu. Yuk, yuk, yuk. Cabut gitu. Bilang ya sama ade lu ya bayar utang ya sekarang juga ya. Bilang Apa lu nggak usah nunjukin hidup dong? Biasa aja dong. Ya udah lu juga. Nggak usah nunjukin hidup emosi. dong. Yuk, ah. Udah. Mbak, itu malah emosi sih. Ini udah nggak usah pada kepancing emosi juga deh. Gimana dong Mas? Disuruh nyari tempat orang balapan terus gimana di mana? Rumah Mbak gimana nih? Terus gimana? Ada saya di mana? Ya, kalau misalnya dia cuma ngomong tempat balap liar, ya kan banyak kali yuk. Ya nggak cuma banyak, Fat. Itu pindah-pindah. Gue nggak tahu Kamu nggak tahu masalah nggak kayak di mana? Enggak, aku nggak tahu. Apalagi Udah balap malam liar ya. pasti. Deket Setu. Tojo tuh. Deket Setu, lu serius? Oh iya, gue sering lihat tuh kalau balik. Lu serius? Tuh siapa tuh tadi tuh? Apaan sih? Mbak, Bapak gimana Mbak sih? Mbak, Udah. Jangan songong lo. Lu kebawa emosi mulu sih. Astaga. Mbak gimana nih Mas? Udah, ya. Nggak bener. Ya. Udah deh kayaknya. Udah, ntar kalau dia malah teriak-teriak buat temennya semua malah gimana? Udah kita nunggu Ribut depan mobil aja dulu deh. Udah. Gimana ya Mas Mbak? Gimana dong ini? Sini, ayo. Untung dia tadi nggak teriak-teriak manggil temennya. Lu gimana sih Bawa emosi mulu deh. Kita kemana lagi ya Mas? Saya khawatir banget Mas. Duh, gimana nih? Tempat balapan liar. Karet. Gini deh, buat kalian yang tahu apa biasanya trek-trekan kayak gitu, coba cari informasi bisa nggak? Bisa kan? Nah, ini biasanya Mas Bas yang tahu nih Mas Bas. Coba deh nanti Mas Bas, Jerry, Unai coba mencar aja deh cari informasi ya. Tolong ya Mas. Boleh deh. Yaudah sekarang ini kan udah malam, nih kita balik aja ya. Iya, kamu mending istirahat deh. Terus kalian jagain Tapi Mas nenek. gimana adik saya? Ya ini kan kita kan udah bilang nanti biar dicari dulu sama tim ya. Kalau ketemu ntar langsung dikabarin kita langsung kabarin mana ya. Mending kamu jagain nenek di rumah. Kasihan dia masa ditinggal lagi sakit kayak gitu. Iya, kan kita di sini emang mau bantu kamu. Yuk. Ini kita pulang aja yuk.
Yaudah yuk kita balik kantor dulu ya. Antar pulang dulu. Namanya benar. Bener sih. Masuk gang kayak begini. Iya bener-bener. Dia bilang emang masuk gang, emang agak masuk gang dulu kak. Kayak itu kan? Dia nelfon ya. Ya mas berhenti dulu aja. Halo. Halo Manda. Iya. Gimana Manda? Masih di mana? Kita udah mau nyampe. Sewa kan ya? Iya, kita udah mau nyampe sini, masuk gang dulu ya? Iya, gak jauh kok dari rumah nenek aku. Oh, ini kita nggak bisa masuk mobil, jadi kita parkir dulu di depan gangnya aja kali ya Manda ya? Iya, iya. Oh ya udah tunggu deh. Ya sebentar lagi nyampe. Temboknya warna kuning ya? Temboknya warna kuning. Oke. Yaudah ntar kita cari. Iya. Tunggu ya. Iya. Assalamualaikum. Iya kita udah di gangnya kan. Bisa satu-satunya lewat sini. Iya. Bisa. Emang kan tadi. Tuh. Ya udah yuk. Susah bener. Oh itu. Apa? Banyak kabar baik. Ini teman-teman aku. Aku ikutan acara terangkan lah. Takutnya kakak aku bangun. Nggak apa-apa. Ini tuh mereka tuh bantuin aku cari Bima. Lu tahu kan kakak gue gak setuju kalau gue deket sama Bima. Mereka ada apa sih? Jadi gini, aku nyari tahu Bima di mana nyari sama dia. Ini kamera orang banyak apa nih? Hah? Sini lu, sini. Apaan? Bima lagi. Pergi kan? Pergi kan? Gua nggak mau dia sama Bima di sini. Gue cuma cari tahu adik gue di mana ya. Gua nggak mau adek gua ke bawah-bawah masalah Bima. Apaan lu? Gini ya, gue cuma nanya-nanya adik gue doang. 2 minggu dia nggak balik. 2 minggu dia nggak balik. Adik lo pasti tahu di mana. Tapi gua nggak mau adek gua ke bawah-bawah masalah Bima. Mas. Lu pergi kan? Lu pergi kan? Mas tenang dulu, Mas tenang dulu. Istighfar deh mas. Mas, kita di sini bukan cari masalah. Kita bukan. Gua nggak bisa tenang. Gua tahu kelakuan dia seperti apa. Gua tahu. Maksud lo apaan bilang kayak gitu? Manda, Gua tahu banget kelakuan adek lu. Dulu pas sekolah dia sering ganti-ganti cewek. Gua nggak mau adek gua sama kayak korban-korban cewek lainnya. Tahu dari Paham mana lu? lo kayak gitu? Banyak teman-teman ngomong kayak gitu. Ugal-ugalan. Di motor apa-apaan coba kayak gitu ah. Adik gue nggak mungkin kayak gitu ya. Gua tahu dia seperti apa. Gue kakaknya, gue yang lebih tahu. Gua nggak mau adek gua sama kayak korban-korban cewek lainnya. kita cuma pengen nanya aja. Gara-gara kayak gitu, Kak. Dita, kasih tahu ya, Dita. Dita, kasih tahu aku ya, Dita. Mana? Mas, tolong dong mas. Mas, Mas, kita cuma mau ngobrol sama Dita bentar aja. Dita, ayo dong bantuin Dita. Apa kamu? kita cuma pengen nanya aja, Mas. Mas. Mas, Kalau lu mau pergi ke Bang RT nih. iya udah sorry mas, sorry. Udah. Ini Dita itu siapa sih sebenarnya? Kita belum dapat penjelasan pasti tentang Dita kan? Terus tiba-tiba itu tadi ada cowok siapa lagi? Iya, tadi Dita tuh temennya Bima waktu SMP. Dia udah deket banget. Dia pasti tahu Bima di mana. Terus tapi anehnya kenapa sih kakaknya kok kayak nggak terima banget? Iya, kakaknya tahu kelakuan Bima. Jadi dia nggak suka. Mereka pernah ribut sebelumnya? Iya kayaknya. Soalnya Dita itu nggak boleh deket sama Bima. Emang kita deket sama Bima? Iya, dia dekat. Deket
sono. Berarti kalau deket tahu dong di mana Bimanya. Iya, tadi dia sempat cerita juga. Dia udah ngasih tahu di mana Bimanya. Iya, dia katanya 2 minggu ke belakang gitu ketemu Bima di tempat makan gitu. Terus Bima cuma cerita dia nggak punya uang. Dia nggak punya uang. Dia butuh uang. Saya juga sering transfer uang kok buat nenek, buat Bima juga. Bima butuh uang ya? Iya, makanya saya bingung. Enggak, tapi tadi Dita nggak tahu si Bima pinjam duit buat apa. Enggak. Nggak tahu. Tapi Dia sempat cuma- dikasih nggak? Enggak, dia nggak ngasih. Nggak ngasih. Iya, Tapi sekarang nggak tahu Bimanya di mana. enggak, dia cuma ketemu di tempat makan katanya. 2 minggu yang lalu. Iya. Sekarang nggak ada kabar baru. Nggak ada. Berarti sebenarnya Riko tahu dong di mana Bimanya. Harusnya kan. Harusnya Riko tahu sih. Cuma nggak mungkin juga nanya dia, orang dia kayaknya benci banget sama Bima. Gimana ya? Udah Amanda tenang dulu. Ini kan udah waktunya sholat. Mending kita sholat dulu aja ya. Sambil mikirin nanti kita mau cari kemana. Iya benar sih. Biar kamu juga tenang dulu. Misi mas. Mau bantu buka kan? Bima ya mas ya? Lo kenal Bima? Bentar. Mau kemana? Lo kenal Bima? Iya mas. Berarti tahu dong di mana Bima sekarang? Ya karena aku kesian aja sama kakaknya mas. Tapi ini bukan urusan gua mas. Bentar. Lo mau kemana? Lo siapa? Ini ada apaan sih? Yuk. Ingat tadi ada orang kan katanya kenal sama Bima. Siapa? Gue nggak tahu. Tadi gue lagi duduk mau pakai sepatu karena habis sholat. Tiba-tiba dia tuh lewat samping. Terus? Dia nanya, Mas lagi mau nyari Bima ya? Pokoknya nanya tentang Bima lah. Gue kan kaget kan. Langsung nanya, "Lo kenal Bima?" Dia bilang cuman kenal Bima apa ya tadi ya? Namanya siapa? Lu nggak nanya namanya? Dia keburu kabur. Dia langsung kabur. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya mulai segini. Terus agak gede badannya. Terus kayak mukanya gimana ya? Senyum-senyum gitu lah pokoknya. Jangan-jangan Anto? Anto. Iya, Anto siapa? Anto temen kecilnya Bima. Teman kecilnya Bima. Iya, dia deket banget mereka. Nggak, tapi ngapain harus kabur kalau misalnya itu temennya Bima? Yaudah mbak, kita ke rumahnya yuk. Rumahnya deket sini kan berarti kalau memang bener Anto. Iya, nggak jauh dari sini sih mas. Bener. Tadi dia kayaknya belok gang situ deh, bener. Iya, sebelah kanan. Mana sih? Ini aku yakin banget itu yang Mas bilang itu Anto. Ciri-cirinya emang mirip sama Anto? Iya, soalnya setahu aku yang dekat sama Bima tuh Anto di sini. Ini mas, rumahnya? mas, ini mas. Oh ini. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Anto. Mau apa dulu ya? Assalamualaikum. Kayak sepi loh, yuk. Kayaknya nggak ada orang deh. Punya kontaknya Anto Iya nggak? kan? Aku punya. Aku nggak punya. Ini kenal ini nggak? Temen Temennya? yang punya kontaknya Anto. Bisa- Dita kali ya? Oh iya, Bisa, ditelepon. ayo coba Sini, telepon aja, coba. aja. Ah, coba aja telepon. Ini nggak ada orang sih kayaknya. Gimana ya? Gak diangkat juga. Coba sekali lagi deh. Gak diangkat juga. Soalnya aku yakin itu Anto. Iya, kalau misalkan bener Anto kan tadi ketemu di masjid. Kalau pulang ya pasti harusnya ada dong. Iya juga sih, lagian udah jam segini kan. Iya, kalau pulang pasti ada. Gimana lagi ya? Tadi udah coba telepon Dita, nggak diangkat. Udah gak diangkat dia. Dia takut kali sama abangnya. Iya Ya, juga sih. Bisa
Bisa jadi malah HP-nya disita sama abangnya. Iya. Tapi kamu yakin tadi Anto? Aku yakin banget itu Yanto. Ya udah gini aja gimana kalau misalkan kita tunggu aja di mobil, kita tunggu beberapa jam, kalau misalkan nanti Anto pulang baru kita datengin. Gimana? Ini kan lumayan nih, kita tunggu aja sampai jam 10 lah. Ya udah boleh. Oke. Mendingan Gimana, kayak Papa? gitu sih. Ya udah kalau gitu kita balik mobil dulu. Soalnya ini kosong beneran, nggak ada orang. Ya. Udah kita ke mobil aja dulu. Dia tuh sahabatnya Bima dari kecil. Oh, masih tahu sahabatnya dari kecil. Iya mbak. Tapi kok kalau misalnya emang kayak gitu kenapa nggak langsung ketemu sama Manda aja? Kan berarti udah kenal sama Manda dong. Dia takut kan mbak. Takut cewek juga kayak gitu. Sama Bima. Kita tunggu aja. Ya jadi tadi kita udah coba, enggak sih tadi sebenarnya waktu sholat gue disamperin orang, gue nggak tahu siapa, gue nggak kenal. Dia ngobrol sama gue, katanya dia kasihan sama kita yang udah nyari-nyari Bima. Cuman karena kita nggak menemukan informasi, dia kasihan, dia ngasih tahu gue informasi tentang keberadaan Bima. Cuman katanya setelah gue kasih tahu ciri-ciri sama Manda, katanya Manda kenal namanya Anto. Dan baru aja kita cek rumahnya Anto, Ternyata orangnya Antonya nggak nggak ada. Ya harusnya sih kalau habis sholat pulang kan. Iya. Soalnya nggak ada di rumah, berarti emang nggak pulang. Berarti kita Belum coba tentu. tunggu di mobil, mungkin sampai beberapa jam ya. Ya udah deh, yuk kita tunggu mobil aja ya. Yuk. Ya semuanya. Ya udah. Ini yakin kita mau nungguin nih. Ya mau nggak mau kita harus nungguin gimana? Nenek aku nelfon nih. Ya Nek. Aku ini lagi nungguin temennya Bima. Kenapa Nek? Nenek nggak apa-apa tapi. Duh, ya udah deh, aku sekarang pulang ya Nek ya. Iya Nek ya. Ada apa Kenapa Tanda? sih? Ada orang marah-marah katanya di rumah. Marah-marah maksudnya? Nenek, Nyariin Bima. Nyariin Bima? Iya. Marah. Terus nenek kamu gimana? Iya makanya aku pulang aja kali ya Mas. Mbak. Gimana? Ya udah kita antar aja, kita antar. Tapi tadi Anto gimana? ya udah Anto bisa ntar lagi kita cari deh. Besok lagi aja. Ya udah, Pulang aja, yuk. Sakit lagi di Sini. mana dong? Siapa sih orangnya? Ayo Mas Bas. Sama Anda kemarin kan cerita di telepon nenek kan, katanya ada 2 orang yang datang ya. Iya, Nek kemarin nelpon. Katanya ada 2 orang yang datang gitu ke rumah. Terus sampingannya dia marah-marah gitu, badannya gede-gede, 2 laki-laki gitu. Marah-marah ngapain maksudnya? Gak tahu sih, kata nenek sih nagih-nagih utang gitu ke Bima. Nagih utang ke Bima, Iya. Bima kok datangnya ke rumah nenek? Ya kan dia tahunya itu rumah Bima. Nah, tapi kan mereka nggak tahu di mana Bima. Bima kan udah nggak tinggal di situ lagi. Mungkin dia mikirnya Bima diumpetin di rumah kali. Terus dikasih uang nggak sama nenek? Nenek saya mana punya uang, Mas. Nggak, tapi nenek nggak apa-apa kan? Nggak. Dia sampai kenapa-napa sama orang-orang ini. Enggak sih, alhamdulillah nggak apa-apa. Cuma mungkin dia makin khawatir aja sama Bima. Nggak, takutnya asmanya kambuh. Iya, karena kan panik. Tapi nggak apa-apa beneran, Nggak, asmanya nggak kambuh. Ini mau ke rumahnya Anto lagi. Iya, Mas. Saya yakin itu Anto, Mas. Tapi kalau nggak ada lagi gimana kayak kemarin? Iya. Ayo ada, Mas. Saya yakin, Mas. Yuk. Ayo dong, Mas. Ya udah, coba dulu aja deh. Yuk. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga. Tapi kemarin nenek kamu nggak apa-apa kan bener? Soalnya Nggak kita apa-apa, lagi Mas. 2 orang kayak begitu. Iya, saya juga sempat khawatir kan, Mas, kemarin pulang. Tapi alhamdulillah nenek nggak apa-apa. Mereka nggak bilang utangnya sejak kapan atau buat apa gitu kan. Masa tiba-tiba nagih utang gitu aja? Katanya sih buat balapan-balapan gitu. Oh? Malah balapan? Iya, Oh, buat taruhan begitu sama si Bimanya? iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok? Permisi. Nah.
Ini bener. Ini bener. Bentar dulu, Mas. Mas. Bentar dulu. Ngobrol di luar dulu, bentar boleh nggak? Ada apa sih rame-rame kayak gini? Bentar. Kita ngobrol dulu sebentar. Kan kemarin waktu gue sholat, lu kan sempet nyamperin gue kan. Lu sempet bilang tentang Bima. Sempet cerita tentang Bima. Gue nggak sempet denger jelas sih sebenarnya. Iya. Nah, kebetulan banget nih di sini ada kakaknya. Dan lu kan tahu kita juga lagi nyari Bima kan. Coba deh, lu cerita lagi maksudnya apa? Kamu tahu kan Bima di mana? Ayo dong, kau kasih tahu kita. Tapi dulu nih, Mas. Iya, boleh. Ya udah lu duduk. Ini ngomong kita banyak, Bang. Semenjak orang tuanya meninggal dan lu pergi kerja keluar kota, saat itu Bima ugal-ugalan semenjak dia gabung ke geng motor. Dan saat itu pula juga gue udah gak bertemu lagi sama dia karena gue udah gak sepaham dengan cara pertemanan dia. Kasih tahu, aku khawatir banget sama Bima. Aduh, gimana ya Mbak? Ya, gue sih sebenarnya masih peduli sama Bima karena bagi itu juga Bima kan teman terbaik gue. Tapi saat ini dia menyumbang banyak. Utang banyak? Ya, Utang bekas apa? ya dia kan secara kan dia kan anak geng motor. Dia tuh sering taruhan balapan motor gitu Mbak. Aku kayak gitu kan? Iya. Dan beberapa hari kemudian juga gue sih sempat dengar ya Mbak kalau langsung itu kecelakaan. Kecelakaan? Iya kan Mas. Bima kecelakaan aku. Kalau iya Mbak. Terus lu denger nggak kabar dia gimana-gimananya? Sekarang dia di mana? Mas sih. Loh, kenapa lu tahu di mana dia? Sebenarnya tahu. Tapi Keadaannya dia gimana? Lu kasih tahu dong. Aku tolongin Mama. Tok, lu nggak kasihan sama kakaknya nyariin adiknya? Ya makanya ceritain dong. Ayo dong, tuh kasih tahu tuh di mana Bima. Aduh Mbak, pasti gue gak yakin Mbak. Mana sih sempat mau dibawa ke rumah sakit. Tapi teman-temannya pengen keluar Mbak. Terus gimana keadaannya Bima sekarang? Mana ya Mbak? Beres sih ada dia di kontrakan Gideon Mbak. Kontrakannya Dion. Iya Mas. Iya dia tuh teman gue juga. Kontrakannya di mana? Kontrakan situ Mbak. Ada teman di 86 di Jalan Jempiring. Apaan lu Jalan Jempiring? Iya Mas. Jalan Jempiring? Dia yakin di situ. Ya udah gini aja deh. Lu antar kita aja ke sana gimana? Jangan deh Mas. Gak enak gue sama temen-temennya. Lah, kenapa? Jadi gue kadang-kadang lagi. Lah, katanya lu nggak temenan sama mereka. Lu ikut aja kenapa? Iya gue sih teman dari dulu Mas. Tapi sekarang udah enggak. Iya udah gini. Tahu sendiri aja deh Mas. Ya udah gini aja. Minta alamatnya aja. Lu tulis alamatnya di sini. Iya tapi Mas. Ya, jalan apa tadi? Jalan Cempiring. Jalan Cempiring ya? Yaudah ntar kita tanya. Tadi namanya siapa tadi? Dion. Oh iya udah Dion. Gua tulis Dion. Yaudah kita berangkat sekarang aja. Yaudah kalau gitu. Iya Mbak. Mas, jaga dulu ya saya Mas. Ya enggak. Yaudah makasih ya buat informasinya ya. Iya, Mas Ganggu. Assalamualaikum. Ini. Assalamualaikum. Permisi. Ada orang nggak nih? Kayaknya nggak ada orang. Coba pintunya dibuka. Assalamualaikum. Permisi. Masuk. Ntar kalau diteriakin maling gimana? Permisi. Assalamualaikum. Coba masuk aja nggak apa-apa nih. Coba manda dulu deh. Coba manda dulu deh. Coba aja masuk. Permisi, assalamualaikum. Apaan sih? Apaan? Lu mau ngapain di sini, ha? Mau ngapain? Aku yang nyari kamu, Bima.
gitu sih sama kakak sendiri? Ya ampun. Lu pada ngapain di sini, ha? Mau ngapain? Mau bawa kamera? Matiin nggak? Matiin nggak? Lu tenang dulu. Enggak, lu tenang dulu. Lu kasar banget sih. Lu siapa, ha? Lu siapa? Lu tenang dulu di sini. Gue temennya kakak lu nyariin lu. Udah sakit kayak begini masih songong aja. Kamu kemana aja? Aku nyariin kamu. 2 minggu kamu kemana aja nggak pulang? Mau ngapain gua pulang? Mau ngapain gua pulang, ya? Lu tenang dulu. Apaan sih? Lu tenang dulu dong. Nenek kamu sendirian di rumah. Gua nggak peduli. Kalau misalnya nenek gak nyuruh mama sama papa ke Jogja, nggak bakalan gua kayak gini, Kak. Nggak bakalan. Itu emang udah takdir. Gua sayang, Kak. Lu sayang sama lu juga. Aku sayang sama kamu. Kenapa kamu kayak gini? Kalau misalnya kakak sayang sama gua, ngapain lu kerja keluar kota? Aku nyari uang buat kamu, buat nenek. Kalau misalnya lu nyari uang, di sini aja. Gak harus keluar kota, Kak. Kalau emang lu sayang sama gua, sama nenek. Ayo pulang. Kasihan nenek. Nenek sakit. Nenek sakit. Dia khawatir sama kamu. Kalau misalnya saya nggak nyuruh mama sama papa ke Jogja, udah bakal meninggal, Kak. Ini udah nanti. Kamu kenapa? Ini kamu kenapa, Bima? Ini akibatnya kamu balapan liar. Sewa gua. Nenek kasihan, nenek di rumah. Nenek sakit. Nenek khawatir sama kamu. Ayo pulang. Bim, masih banyak yang sayang sama lu. Masih banyak yang peduli sama lu. Lu nggak harus kayak begini. Lu nggak harus nyalain nenek lu terus. Gua tahu bang, cuma gua nyesel aja tuh. Gua kecewa sama gua. Bim, hidup mati orang tuh yang nentuin cuma yang di atas. Ya gue ngerti berat buat lo, cuman ya lo nggak bisa apa-apa lagi, lo cuma bisa ikhlas sekarang. Coba berdamai dengan keadaan, cuma bisa ngedoain mereka. Pulang ya, Bima. Gua pulang. Pulang ya, Bim. Kasihan nenek, jagain kamu. Tidak, Kak. Gua pulang. Gua nyesel, Kak. Gua nyesel. Gua udah ninggalin nenek, Kak. Gua nyesel. Udah nyari-nyari nenek, Kak. Gua nyesel. Mungkin ini akibatnya. Gua durhaka sama nenek. Ini akibat dari Allah. Selagi Jangan cuma betul, Kak. Gua nyesel, gua ninggalin nenek, Kak. Gua udah nyesel, Kak. Gua nyesel. Gua gak perhatiin nenek, Kak. Maafin gua, Kak. Maafin gua.
kalau menurut gue sih sebenarnya Bima itu orang baik, cuma salah pergaulan aja. Sebenarnya banyak yang sayang sama dia. Sebenarnya dia sama kakaknya, sama neneknya, dia cuma terjebak keadaan aja kan sebenarnya. Ya, semoga kita bisa ambil hikmah dari masalah Bima ya. Bukan masalah menyalahkan, harusnya saling mendukung, komunikasi, bukan malah saling menyalahkan atau malah meninggalkan. Intinya sih harus ikhlas untuk melepaskan sesuatu, walaupun kematian, karena kematian kan sekali lagi yang mengaturkan yang di atas, ya kan. Kita sebagai manusia cuma bisa ikhlas. Yaudah, kita pamit ya. Anda, Makasih ya, Mas. kita pamit ya. Makasih ya, Pak. Di bawah ya. Pulang ke rumah ya. Lu minta maaf sama nenek lu. Karena kan cuma tinggal nenek lu aja kan yang masih ada. Lu baik-baikin. Karena gue tahu lu tuh sebenarnya orang baik. Masa depan lu tuh masih panjang. Jangan begajulan, jangan aneh-aneh. Pergaulannya tuh jangan asal ya. Gue yakin lu orang baik. Kasian juga kakak lu kan, apalagi nenek lu juga lagi sakit. Ya, itu pesan gue aja sih ya. Cepet sembuh ya. Gue pamit ya. Makasih ya, Mas. Pamit ya. Makasih ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suratul Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh azab Allah begitu pedih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang telah disampaikan dalam tayangan yang kita saksikan baru saja, yakni sifat tolong menolong seorang adik terhadap kakaknya. Dan ini adalah satu sifat terpuji, sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena orang yang telah memberikan kebaikan itu insya Allah akan menjariah kebaikannya. Bahkan tidak hanya dalam kehidupan ini, ketika ia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia yang fana ini, kebaikan itu akan selalu ia rasakan. Akan tetapi mereka yang selalu melakukan kejahatan dan dosa, maka akibat dari perbuatannya itu akan mereka rasakan nanti fi yaumil qiyamah. Bahkan dalam kehidupan dunia ini pun dia pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keburukannya. Saya yakin tayangan ini mampu memberikan pelajaran terbaik buat kita. Seperti apa seyogyanya seorang adik menghormati kepada kakaknya, dan seharusnya seorang kakak pun menyayangi dan menghargai adiknya, karena kebaikan akan berbuah baik bagi pelakunya, pun kejahatan akan berakibat buruk bagi yang mengerjakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan buat kita semua, menyayangi kita, saudara-saudari kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.